Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Fairuz Jahira dengan NIM 8604086654 dari UPBJJ UT Medan Prodi PGSD. Di video kali ini saya akan membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga landasan utama yang saling berkaitan. Ketiganya berperan penting dalam membentuk suatu ilmu agar menjadi sistem yang utuh, terarah, dan bermanfaat. Ontologi berperan dalam menentukan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu serta hakikat dari objek tersebut. Dengan adanya ontologi, suatu ilmu memiliki batasan yang jelas mengenai apa yang dipelajari sehingga tidak terjadi kekaburan dalam kajian ilmu. Peran utamanya ada tiga. Yang pertama, menentukan suatu objek kajian ilmu. Yang kedua, menjelaskan tentang hakikat atau realitas dari suatu objek. Dan yang ketiga, memberikan arah fokus pembahasan ilmu. Epistemologi berperan dalam menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran ilmu tersebut dapat diuji. Epistemologi memastikan bahwa ilmu didapat secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran utamanya ada tiga. Yang pertama, menentukan metode memperoleh ilmu. Yang kedua, menjelaskan proses berpikir ilmiah. Dan yang ketiga, menguji kebenaran suatu pengetahuan. Aksiologi berperan dalam menentukan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus memberikan manfaat dan digunakan secara bertanggung jawab dalam kehidupan. Peran utamanya ada tiga. Yang pertama, menentukan manfaat ilmu. Yang kedua, menjelaskan nilai dan etika penggunaan ilmu. Dan yang ketiga, mengarahkan tujuan penggunaan ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek ini saling melengkapi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, menentukan apa yang dipelajari. Yang kedua, epistemologi, menentukan bagaimana cara mempelajarinya. Dan yang ketiga, aksiologi, menentukan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Tanpa salah satu dari ketiganya, ilmu tidak akan lengkap dan tidak memiliki arah yang jelas. Ini adalah contoh penerapan pada objek permainan tradisional. Di ontologi, permainan tradisional sebagai objek kajian. Permainan tradisional merupakan permainan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Permainan tradisional tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai nilai sosial, kerjasama, dan sportivitas. Contohnya ada congklak, petak umpet, dan gobak sodor. Yang kedua ada epistemologi, cara memperoleh ilmu lewat permainan tradisional. Pengetahuan tentang permainan tradisional dapat diperoleh dari pengamatan, praktek langsung, dan pembelajaran dari orang lain. Misalnya, anak-anak belajar permainan congklak dari guru atau orang tua, kemudian mencoba memainkannya bersama teman-temannya. Pengetahuan ini juga bisa didapat melalui menonton video, membaca buku, atau melihat langsung dari orang-orang. Yang ketiga ada aksiologi, manfaat permainan tradisional dalam kehidupan. Permainan tradisional memiliki banyak manfaat, seperti melatih kerjasama, meningkatkan kemampuan motorik, mengembangkan kreativitas, serta mengajarkan sportivitas. Selain itu, permainan tradisional juga membantu melestarikan budaya daerah agar tidak hilang di zaman modern. Jadi, kesimpulannya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berhubungan dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi menentukan objek kajian, epistemologi menjelaskan cara memperoleh ilmu, dan aksiologi mengarahkan manfaat ilmu. Dalam contoh permainan tradisional, ketiganya saling berkaitan, sehingga pengetahuan tentang permainan tradisional menjadi lebih jelas, terarah, dan bermanfaat. Demikianlah penjelasan saya pada video ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.